Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bercerita tentang kelahiran Partai Komunis Indonesia dari awal hingga akhir. PKI atau Partai Komunis Indonesia kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari Perhimpunan Sosial Demokrasi Hindia atau yang disingkat dengan ISDV, organisasi Marxis pertama di Indonesia yang didirikan oleh Hank Sniflit pada tahun 1913. Kemudian pada tahun 1920 PKI resmi didirikan dengan nama Perserikatan Komunis Hindia. Tentu saja setelah mengalami konflik yang berkepanjangan dari keluarnya sosial reformis J.S. Tocqueville dan yang mendirikan partai ISDP. Pada kongres yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 1924 memutuskan dari Partai Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia, sehingga PKI menjadi partai pertama yang menggunakan nama Indonesia. Ketika PKI lahir, dunia tengah diselimuti imperialisme. Namun sudah ada pula kelas buruh dan terbentuk serikat buruh pada saat itu. Begitu juga sudah terjadi revolusi sosialis di Rusia pada sekitar Oktober 1971. PKI adalah anak zaman yang lahir pada waktunya menurut Aidit pada peringatan PKI yang ke-35 tahun 1951. Sebagai dampak kegagalan pemberontakan PKI yang dilakukan pada 1926 hingga 1927, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan teror putih terhadap orang-orang komunis melalui penindasan, penangkapan, penggantungan, dan pembuangan PKI yang dinyatakan sebagai partai terlarang di Hindia Belanda. Musso melalui kadernya Pamuji menghidupkan kembali PKI pada tahun 1938. Kendati harus diam-diam dan bergerak di bawah tanah, sehingga PKI disebut partai ilegal. Program-programnya disalurkan melalui partai kiri legal, yaitu Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindu yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Perlawanan terhadap bahaya fasis Jepang dilakukan dengan mendorong Gerindu dan partai politik lainnya membentuk Gabungan Politik Indonesia. Kader-kader PKI sendiri membentuk Gerakan Rakyat Antifasis atau GRAF. Akibat gerakan ini, tak kurang dari 30 orang komunis ditangkap oleh tentara Jepang. Salah satu kegiatan bawah tanah yang dilakukan partai ini adalah mendengarkan radio, sehingga Aidit mengklaim lebih dulu mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian dia segera mencari Wikana dan mengumpulkan para pemuda untuk menentukan langkah-langkah memproklamasikan kemerdekaan. Dalam rapat 15 Agustus 1945, Aidit mengusulkan agar Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Indonesia pertama. Pada masa revolusi, PKI terpecah menjadi PKI ilegal, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia atau PBI, PKI Muhammad Yusuf, dan juga Pesindo. Setelah Musso tiba pada tahun 1948 dengan gagasan jalan baru dalam tanda kutip, dilakukan fusi 3 partai yang bermazhab Marxisme atau Leninisme. Partai itu adalah PKI ilegal, PBI, dan Partai Sosialis. Dari sini PKI mulai
berpikir dewasa. Hal ini karena partai mulai memadukan teori Marxisme, Leninisme dengan praktek konkret revolusi Indonesia. Namun kembali mereka harus menghadapi teror putih. Kali ini dilancarkan oleh pemerintah Muhammad Hatta yang berujung pada peristiwa Madiun 1948, PKI tiarap, dan baru muncul lagi sekitar awal 1951 di tangan anak-anak muda PKI seperti Aidit, Nyoto, dan Lukman. Pada tahun 1951, tahun kelahiran kembali PKI. PKI sekarang sudah menjadi dewasa, dan dalam Kongres Nasional kelima tahun 1954 mereka menyatakan bahwa mereka sudah partai dewasa dan mandiri. Sejak Aidit mengambil alih kepemimpinan PKI, Aidit mengambil strategi Front Persatuan Nasional. Dalam rumusan Kongres kelima pada 1954, partai berniat membangun persekutuan antara kelas buruh tani, burjuasi kecil, dan burjuasi nasional melawan burjuasi yang bekerja sama dengan kaum imperialis dan tuan tanah feodal. Tujuannya ialah apa yang disebut dengan demokrasi rakyat, di mana di dalamnya tersedia cukup untuk ruang kapitalisme nasional. Namun jalan sejarah berkata lain. PKI tak sempat mewujudkan apa yang mereka sebut demokrasi rakyat, atau melahirkan zaman baru yang ia cita-citakan setelah dewasa. PKI tak sempat menjadi tua. Ia lebih dulu mati. Peristiwa 30 September 1965 atau yang terkenal disebut dengan G13 PKI diikuti teror putih penguasa mengakhiri hidup PKI. Mungkin untuk selamanya. PKI hanya sempat merayakan ulang tahun yang ke-45. Meski tanpa kado yang dipersiapkan Busyari Latif dan kawan-kawan, toh PKI menerima kado yang lain yang sama bobotnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, atau like, atau kritik yang membangun. Silakan. Terima kasih atas waktunya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.